Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Balai Taman Nasional Alas Purwo, wilayah apa ini sudah Tegal Timo, SPTN Seksi Pengelolaan Taman Nasional wilayah 1 Alas Purwo, unit Sadengan. unit Sadengan. Ini banteng-banteng di Alas Purwo. Banteng. Luasnya berapa? 16 hektar ya? Ini 86. 86 hektar luasnya. Dulu 100. Banteng liar. Ini ada 3 perusahaan di sini kemudian. Hong wilayah Jatinugoni Jati Leluhur Nusantara tapi uruk salamul ya. Ah, ini sama Mas Wiji nih. Saya tadi terkesima mendengar bahwa kakeknya apa ya? Ya. Kakeknya panjenengan yang Mukso. oh ya, Mukso di Alas Purwo ini. Ceritanya gimana nih? itu di era tahun 90-an Pak. 90-an. 90-an itu kakek itu namanya Pak Kandi. Kalau pada umumnya orang-orang itu manggil Mbah Kandi. Mbah Kandi. Dia orang spiritual zaman masanya zaman itu. Ini kakek panjenengan asli? Kakek istri saya. Kakek istri ya, kakek istri saya. ya. Di zaman eranya Mbah Kandi itu, saya pikir kalau secara nalar kayak nggak nalar saya Pak waktu itu. Karena apa? Dia sudah nggak, setelah 90 itu sudah nggak pernah pulang. Dari pihak keluarga istri saya itu mencari. Dan bahkan ada seorang petugas yang mengasih informasi kalau Pak Kandi itu meninggalnya katanya di sana. Nah, itu dengan keluarga yang sudah apa itu nyari informasi kayak gitu, nggak ada anu, ya sudah kita serahkan aja ke yang Maha Kuasa. Akhirnya dengan adatnya orang Jawa, kita kan orang Jawa Pak. Iya. Ada selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari sampai 100. Waktu itu karena sudah hampir 40 harinya, dari keluarga itu selamatan Pak untuk 40 harinya. Tahu-tahu dia datang Pak. Dia datang dan dia pesan. Kalau mau nyari saya, carilah saya di Gunung Malang sana. Oh iya, di Gunung Malang masih Alas Purwo. Alas Purwo. Alas Purwo itu ada Gunung Malangnya. Ya, Gunung Malang. Gunung Malang. Wih, ini Pak ya. Habis itu enggak pernah ada kabar. Terus kita terus nyari kabar karena waktu itu belum ada jalan sama sekali Pak. Hanya, dengar katanya di pantai timur. Kita lewat orang-orang cari-cari makan di pinggir pantai, kita pesen-pesenkan. Kita sampai cak sana pun tidak ada. Setelah itu dengan bahasanya itu wisik. Wisik itu memang Pak Kandi itu kalau mau nyari saya, jangan lewat jalan kayak ini. Secara yang Mbah Kandi itu ya? Pak Kandi secara Mbah Kamdi. spiritual. Mbah Kandi. Begitulah kitanya. Jadi nyata bahwasanya Mbah Kandi ini adalah sosok yang bisa muksa ya, muksa atau murca di alam lain lah ya. Alam lain artinya tidak jalan alam yang seperti ini, artinya alam gaib. Alas Purwo ini sudah berbaur dah, sudah bergabung mungkin dengan alam gaib ya. Jadi Itu terkenal itu memang. Era-era tahun 90-an itu terkenal banget Mbah Kandi. Mbah Kandi ya. Iya, karena dia itu suka melakukan hal-hal yang kurang masuk akal. Artinya gini, pada waktu itu di Alas Purwo ini kan ngetren orang mencari sarang walet. Ya kan? Dan Mbah Kandi ini nggak pernah pulang. Cuma nyantai-nyantai aja kalau dilihat orang, tapi tahu-tahu dapat sarang walet terus. Oh gitu ya. Ya Dan tahun sarang walet 90-an ya. itu- 90-an. Sarang walet itu nggak untuk dinikmati dia, malah diberikan Dikasihkan orang.
Kadang dikasih ke nelayan, kadang dikasih sesama teman, kadang dikasih Dia orang kalau kampung nurut gitu. saya pribadi, dia tuh Mbah itu sudah nggak mikirkan harta untuk dirinya sendiri. Dia sore nggak kita parang ngirim di situ, sering Ya. dulu di situ di Bujur Panjuran tuh sama di apa namanya tuh batu apa itu gua macan, nah gua macan itu. Di sini berarti ada gua. Gua macan itu sebenarnya gua macan. Gua macan. Tebing aja. Padahal Tebing-tebing tebing aja, itu. ya. Tebing melubang sedikit itu sudah dinamakan gua macan. Iya, iya. Itu memang Pak Kamdi itu ya. Jadi satu-satunya orang yang betul-betul bisa berbaur dengan alam gaibnya sini, baru lagi kehidupannya sudah di alam beda. Di sini adalah Mbah Kamdi. Mbah Kamdi ini adalah neneknya kakeknya istrinya Pak Wiji. kakeknya istrinya Pak Wiji. Nah, ini nyata mau percaya atau tidak, tapi yang jelas saya dalam penelusuran kali ini memang alas Purwo itu alas yang cukup pingit, yang terkenal dengan Jalmo Moro Keplayu, Jalmo mati. Jalmo Moro, Jalmo mati, kan seperti itu. Lah, mungkin dengan diantaranya adalah kejadian kakeknya istrinya Mas Wiji ini yang bernama Mbah Kamdi, kan seperti itu. Ya, jadi jelas ada satu hal yang masih penuh tanda tanya, bahwa yang dimaksud Sato Moro Keplayu, Jalmo Moro Kepati adalah peristiwa diantaranya Mbah Kamdi itu nyata lah. Dan itu bisa disambung lagi, Ki. Nah, ini saya mumpung ingat, Ki. Ya. Di eranya Mbah Kamdi itu dia punya, sebenarnya itu kalau saya lewat istri saya, kakek saya manggil, itu sebenarnya dia punya anak angkat itu namanya Pak Rayit. Pak Rayit itu mertua saya. Mertua saya yang tahu persis tentang Mbah Kamdi itu sebenarnya Pak Rayit. Ya, kayak anak mas. Kayak anak mas. Iya, itu. Dan dari keturunannya masih ada kerabat dari Pak Kamdi, dan kakaknya Pak Rayin itu pernah tersesat di hutan tuh sampai nggak bisa ngomong bahasa begini. Dia sudah hilang tuh kalau nggak salah itu waktu itu 20 hari. 20 hari. Pak Slamet namanya, kakaknya Pak Rayin. Dia muter-muter, setiap ketemu orang dia tanya, orang itu nggak mau jawab. Nah, tahu-tahu setelah hilang itu sekian hari sudah nggak ketemu. Nah, ternyata ketemunya malah di sekitar pantai Tanggulasi. Pantai Triangulasi. Dan itu karena dia bawa buah pisang. Setelah pisang itu buahnya dibuang, barulah dia dilihat orang atau dia nanya orang tuh bisa ngomong. Dan dia sudah nggak bisa ngomong, langsung pingsan di situ. Terus akhirnya dibawa pulang dari rumah, bahasa begini sudah nggak bisa. Itu tahun berapa peristiwanya? Sekitar itu kayaknya di bawah tahun 90-an. Antara 87 ya? Ya, antara 87. Berarti ini kisah nyata yang membuktikan bahwa wingitnya Alas Purwo atau gawatnya Alas Purwo itu memang nyata ya, tersesat. Bawa pisang itu ya. Selama 20 hari. Dan katanya bapak saya, mertua, dia di hutan Alas Purwo itu kalau tersesat atau sudah menyatu dengan alam tidak akan kelaparan. Segala sesuatu itu sudah ada di dalam hutan Alas Purwo. Makanan apa saja katanya itu ada, disiapi, tidak akan kelaparan. Dan dia pulang tuh membawa pisang itulah untuk bekal pulang katanya itu. Tapi di dalam perjalanan itu setiap ketemu orang ditanya itu pun nggak bisa melihat secara kasat mata. Mungkin yang ditanya itu nggak ngerti, lihat itu, dia kan. Itu. Dia aja habis dia sadar buah pisang itulah dilepas. Baru diketemukan, tanya orang, begitu tanya bisa jawab langsung dia pingsan. Itu. Terus akhirnya dibawa pulang ke kampung Kutorja sana, sampai 1 minggu baru bisa ngomong lagi kayak begini. Itu ditanya itu. Dapat cerita dari Pak Slamet tadi. Gimana itu? Hari hilang tadi. Terus akhirnya bisa cerita kan? Waktu dalam 1 minggu tadi maksudnya. Baru bisa ngomong secara begini.
Makanya saya bersyukur banget dengan adanya para bini sepuh seperti Pak Kuncoro masih bisa membimbing kita seperti kayak gini. Saya terima kasih. Ya sama-sama, artinya kan termasuk Pak Ponirin yang sudah melakukan sekian puluh, berapa tahun Pak Ponirin? Ada sekitar 20 sekian. Ya, 20 sekian tahun. 20 sekian tahun ya. Sebagai di orang yang nguri-nguri ya, budaya. Ya, saya tetap menguri-nguri keutuhan, keaslian semua yang saya temukan di sini. Itu Pak. Di gua itu ya kita jaga. Kalau ada pohon nggak gampang ditebang. Kalau ada apapun kita biarkan begitu aja, kita nikmati aslinya aja seperti itu kan. Ini bunga sedap malam yang asli menurut Yang Ponirin ya. Ya. Kalau malam itu baunya wangi. Kalau siang nggak muncul sama sekali. Ini pohonnya ada di Alas Purwo. Nah kalau ini, Mana? Ini besole namanya. Namanya besole. Ya. Besole. Yang ini namanya besole. Ya. Mirip jambu ya? Mirip. Buahnya nggak bisa dimakan. Nggak ada. Buahnya kecil banget. Kalau yang ini namanya sadeng. Sadeng. Makanya di sini disebut sadengan karena banyak buah pohon sadengnya. Pohon sadeng ini ya? Ya, pohon sadeng. Yang kayak siwalan itu? Ya. Ini pohon sadeng. Pohon sadeng yang lurus-lurus ini. Makanya wilayah sini dan sekitarnya itu disebut sadengan karena banyak pohon sadengnya. Ini pohon yang sulit.